Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, hari ini ketemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Insya Allah di video ini Ustazah akan melanjutkan pelajaran kita pada video sebelumnya, masih di pelajaran 1 tentang belajar surah Al-Falaq. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan bagaimana cara kita menghafal dan menulis surah Al-Falaq. Ustazah harap kalian bisa mengikutinya dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Jika di video sebelumnya itu kita belajar tentang bagaimana cara membaca surah Al-Falaq, maka di video ini kita akan belajar bagaimana cara menghafal surah Al-Falaq. Nah, membaca Al-Quran merupakan ibadah yang sangat berpahala, terlebih jika seorang muslim mampu menghafal ayat-ayat Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kedudukan istimewa kepada seorang muslim yang menghafal Al-Quran. Oleh karena itu, kalian harus mau berlatih menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran dapat dilakukan dengan mulai membaca ayat per ayat secara berulang-ulang. Selain itu, menghafal Al-Quran dapat dilakukan dengan bantuan orang lain. Jadi ketika kalian mau mulai menghafal surah Al-Falaq, maka mulailah dari ayat pertama dulu. Diulang berapa kali. Kalau sudah mantap, sudah hafal, maka baru dilanjutkan di ayat kedua. Begitu seterusnya. Nah, selain itu kalian juga bisa menghafal surah Al-Falaq itu dengan bantuan orang di sekitar kalian. Misalnya ketika kalian ingin menghafal surah Al-Falaq ayat 1 dan 2, kalian minta bantu dengan orang tua, tolong lihatkan di dalam Al-Quran sementara kalian menghafal. Jadi jika hafalan kalian salah, maka bisa langsung diperbaiki ya. Oke, berikutnya bagaimana kita belajar menulis surah Al-Falaq. Menulis Al-Quran tidak sama dengan menulis yang lain. Jika yang lain ditulis mulai dari sebelah kiri, maka khusus untuk menulis Al-Quran, termasuk di dalamnya surah Al-Falaq, maka kalian harus mulai dari sebelah kanan. Menulis Al-Quran harus dengan baik dan benar. Semakin sering kita latihan menulis Al-Quran, maka akan semakin rapi dan bagus hasil tulisan Al-Qurannya. Jadi, jika kalian ingin menulis surah Al-Falaq, mulailah dari ayat pertama. Kalian penggal, berkata dari Qul, bagaimana cara menyambung huruf O dan Lam. Nah, untuk itu, sebelum kalian menulis, kalian perlu tahu huruf-huruf Al-Quran apa saja yang bisa disambung, baik sebelum dan sesudahnya, atau bagaimana huruf-huruf Al-Quran itu jika dia berada di awal, di tengah, dan di akhir kalimat dalam sebuah ayat. Nah, selanjutnya akan Ustazah jelaskan bagaimana huruf-huruf Al-Quran jika berada di awal, tengah, akhir, dan bagaimana cara menyambungnya. Oke, ini dia tabel huruf-huruf hijaiyah yang tadi Ustazah jelaskan sebelumnya. Bagaimana cara menulisnya jika berada di awal, tengah, akhir, dan jika hurufnya disambung. Di situ ada beberapa contoh. Kalian bisa lihat nanti jika kalian sudah memegang buku paket pendidikan agama Islam. Nah, di sana lebih jelas setiap huruf dari alif sampai ya. Di sini hanya beberapa contoh saja. Di antaranya huruf qaf
jika berada di awal, maka hurufnya seperti yang dicontohkan di dalam tabel. Kemudian jika berada di tengah dan juga di akhir. Ada juga huruf di situ huruf lam. Jika berada di awal seperti apa? Jika berada di tengah, jika dia berada di akhir kalimat dalam sebuah ayat Al-Quran. Nah, ini harus kalian pahami, kalian pelajari, dan juga harus kalian mantapkan supaya ketika nanti kalian disuruh menulis Al-Quran, kalian tahu bahwa huruf ini letaknya di tengah, begini cara menulisnya. Huruf ini letaknya di awal, begini cara menulisnya. Namun ada juga huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Kenapa? Karena memang dia huruf yang hanya bisa ditulis di awal dan di akhir. Jikapun huruf ini ada di tengah, maka dia hanya berdiri sendiri. Contohnya huruf waw dan huruf ro. Kedua huruf ini tidak bisa menyambung huruf setelahnya, karena akan menjadi aneh jika huruf waw dan ro itu disambung di huruf setelahnya. Nah, ini harus kalian pahami dengan benar agar tidak salah, karena jika salah menulis Al-Quran satu huruf saja, maka itu akan bisa memberikan sebuah kalimat yang tidak sesuai. Dalam huruf hijaiyah itu semua sudah ada aturannya. Baik, anak-anak, untuk pelajaran tentang surah Al-Falaq sampai di sini dulu. Insya Allah nanti akan kita sambung kembali bagaimana kita memaknai apa-apa yang ada di dalam surah Al-Falaq. Insya Allah akan Ustazah jelaskan di video berikutnya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk semuanya dan kalian senantiasa menjadi anak-anak yang Allah berikan keberkahan sehingga bisa memahami setiap ilmu yang diberikan. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.